teman-teman, selamat datang dengan tutor sebaya Computational Thinking, materi greedy. Pertemuan ke-12 CT mengenai greedy yaitu algoritma yang populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Jadi, metode greedy ini dapat dilakukan untuk mendapatkan solusi yang optimal, baik itu persoalan maksimasi ataupun minimasi. Nah, di sini terdapat contoh dari persoalan maksimasi dan persoalan minimasi, seperti penukaran koin-koin, penukaran uang lembar menjadi koin-koin, kemudian peluang berapa orang dapat menaiki lift. Nah, di sini terdapat contoh greedy. Problemnya yaitu tersedia banyak koin bernilai 1, 5, dan 10 dan 25. Berapa banyak koin minimum yang diperlukan untuk menukar uang senilai 32? Bagaimana algoritmanya? Nah, untuk menyelesaikan problem ini dapat menggunakan metode greedy, yaitu dengan cara meminimumkan berapa koin paling minimum untuk dapat menukarkan uang senilai 32. Nah, di sini terdapat 4 jenis koin dengan nominal yang berbeda. Nah, solusinya di sini terdapat tiga cara untuk menemukan terdapat tiga cara untuk menemukan berapa banyak sih koin minimum untuk mendapatkan 32. Yang pertama, 32 dengan 25, 5, 1, dan 1. Jumlah koinnya itu 4 koin. Kemudian, 32 itu dapat menggunakan satu koin 1 sebanyak 32 koin. Tetapi itu malah memperbanyak jumlah koin sehingga tidak optimum. Nah, untuk mendapatkan nilai optimumnya sehingga dapat tercapai 4 koin dengan jumlah koin 25, 5, 1, dan 1. Jadi, teman-teman untuk mendapatkan berapa minimum koin dalam senilai uang dengan uang dalam senilai tertentu, teman-teman dapat memilih dulu koin yang lebih besar, tetapi tidak lebih besar dari jumlah minimal uang yang akan ditukarkan. Nah, seperti di sini terdapat 32. Terdapat nilai uang yang akan ditukarkan itu 32, sedangkan di dalam jumlah koin sendiri, koin yang paling besar itu ada 25 dan teman-teman bisa menggunakan koin 25 dulu. Sisanya teman-teman bisa melihat dari yang terbesar ke terkecil sehingga jumlah koin jumlah uang yang akan ditukarkan itu bernilai 32. Nah, untuk jawaban ini solusinya yaitu koin 25, koin 5, dan 2 koin 1 sehingga berjumlah 4 koin. Nah, optimum global belum tentu merupakan solusi yang terbaik karena metode greedy ini tidak beroperasi menyeluruh terhadap semua alternatif. Terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi yang optimum. Untuk latihan pertama, di sini terdapat soal lift. Hanya ada 2 lift. Setiap lift hanya menampung maksimal 30 kg, berang-berang harus naik ke sana. Jadi di dalam ini itu terdapat 2 lift dengan kapasitas masing-masing lift itu 30 kg. Dan terdapat banyak berang-berang. Berapa berang-berang sih yang harus kita masukkan ke dalam lift maksimal sehingga lift tersebut dapat naik dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, soal tersebut dapat dijawab menggunakan metode greedy. Di lift pertama kita dapat memasukkan berang-berang A, B, C, D, dan G. Karena jumlah dari berang-berang tersebut, jika kita jumlahkan, terdapat 30 kg. Dan jumlah berang-berang yang dapat kita bawa sejumlah 5 berang-berang. Kemudian, untuk lift yang kedua, ada berang-berang E 9 kg, berang-berang F 9 kg, dan H 12 kg. Sehingga 3 berang-berang dengan berat 30 kg dapat diangkat melalui lift yang kedua. Ada satu berang-berang yang tidak bisa menaiki lift, dengan yaitu berang-berang I. Kenapa? Kita
tidak dapat membawa barang-barang I karena kapasitasnya itu 22 kilogram, sedangkan lift yang kita punya berkapasitas 30 kilogram. Dan kita diminta untuk memaksimalkan berapa jumlah barang-barang paling banyak yang dapat menaiki lift dengan kapasitas tersebut. Kita lanjut dengan uang Marsa. Nah, Marsa itu memiliki uang senilai Rp3.850. Dia akan menukarkannya dengan koin 100, 150, 450, dan Rp1.000. Berapa sih jumlah minimum koin yang diperlukan untuk mengubah uang menjadi koin? Nah, problem ini dapat digunakan dengan metode greedy yang tadi. Dalam Rp3.850, teman-teman dapat menggunakan pecahan 1.000 dulu, karena pecahan 1.000 di sini merupakan jumlah koin dengan nilai yang paling tinggi. Untuk mencapai 3.850, teman-teman memerlukan 3 koin senilai 1.000, sehingga menghasilkan 3.000. Dan untuk sisa 850, teman-teman bisa melihat dari koin yang terbesar ke terkecil. Setelah 1.000, ada yang terbesar lagi yaitu 450. Dalam 450 sendiri, kita tidak bisa menggunakannya sebanyak 2, karena jika kita 2 akan melebihi dari uang nilai rupiah yang dimiliki oleh Marshall. Kita bisa menggunakannya 1, sehingga 3.000 ditambah 450 terdapat 3.450, dan sisanya itu 400. Kita bisa menggunakan 2 nilai 150 dan 1 koin bernilai 100. Sehingga solusinya adalah ini. 3 koin 1.000, 1 koin 450, 2 koin 150, dan 1 koin 100. Hasilnya 3.850. Terdapat 7 koin minimum untuk mengubah uang Rp3.850. Nah, terdapat metode lain. Karena tadi metode greedy itu dapat disebut tidak optimal, sehingga ada metode lain yaitu knapsack problem. Nah, ini ada beberapa contoh problem yaitu PT Cepta Kargo memiliki sebuah sepeda motor dengan kapasitas 16 kg. Dan dia itu akan mengangkat 4 paket ke tujuan dengan berat dan keuntungan sebagai berikut. Ini data A, B, C, D-nya. Satu hari perusahaan dapat mengantar paket 1 kali jalan. Paket mana sih yang harus diantar agar perusahaan mendapat keuntungan pada hari tersebut sebanyak mungkin? Nah, di sini terdapat kita bisa mencari solusi dulu nih. 16 kg itu paket yang mana aja? Nah, kita lihat ternyata paket A dan paket C. Ini mohon maaf, ini tuh paket A dan paket C itu 16 kg. Dan keuntungannya itu 62 karena 50 ditambah 12, 62. Terus untuk mencapai 16 kg, kita dapat nih menemukan A, B, dan D. 6 kg ditambah 5 kg dan ditambah 5 kg itu menjadi 16 kg. Tetapi keuntungan yang diperolehnya itu hanya 37.000. Sedangkan perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Sehingga A, B, dan D tidak dapat dibawa. Dan kita juga ada B dan C yaitu. Nah, metode knapsack ini teman-teman dapat memilih satu cara. Jadi metode 01 itu jika memungkinkan kita ambil bernilai 1 dan jika tidak kita tinggalkan. Nah, B dan C ini dia tidak memenuhi, tetapi keuntungannya itu besar, 65 kg. Dia cuma kekurangan 1 kg, tetapi dalam soal ini 1 kg ini tidak bermasalah karena ini tuh merupakan kapasitas 6 kg. Sedangkan si sebuah sepeda motor ini tuh bisa mengangkut 15 kg dengan keuntungan yang lebih besar daripada 16 kg dengan keuntungan yang lebih kecil gitu. Nah, ini yang tadi. Jadi tiap barang 1 unit jika pilihannya diambil bernilai 1 ataupun tidak juga tidak apa-apa. Jika tidak memungkinkan berarti tidak usah diambil metode knapsack. Bagaimana dengan problem ini? Kapasitas knapsack yaitu 100 kg dan berat dengan keuntungan 6 paket. Berapa sih
berat dan keuntungan untuk mencapai kapasitas knapsack sebesar 100 kilogram. Nah, kita mempunyai data-datanya ini. Solusi, kita bisa menggunakan W per P atau berat dibagi keuntungan. Tetapi ini terlalu tidak maksimal, tidak optimal karena terdapat beberapa kesalahan apabila kita menggunakan metode tersebut. Nah, kita dapat memenuhi kapasitas knapsack 100 kilogram dengan kita melihat berat yang paling besar. Nah, W1 100 kilogram, sedangkan keuntungannya itu 40. Kita tidak bisa mengambilnya karena masih banyak peluang-peluang lain untuk kita dapat sehingga dapat mencapai keuntungan yang lebih besar. W2 ini 50 dengan keuntungan 35. Kemudian kita bisa ambil W3 yang 45 dengan keuntungan 18 sehingga jumlah berat yang barunya itu 95. Nah, untuk 100 kilogram kita bisa mengambil W6 dengan 5 kilogram lagi sehingga dapat terkumpul berat sebesar 100 kilogram dengan keuntungan sebesar 55 kilogram. Kenapa sih W4, W1 dan W5 tidak diambil? Karena mereka mempunyai keuntungan yang lebih sedikit jika kita mengambilnya. Begitu. Nah, ini latihan 3. Ali membawa kantong untuk mengangkut barang dengan kapasitas 5 kg. Terdapat 5 barang dengan berat dan keuntungan masing-masing. Barang mana yang dapat dimasukkan ke dalam kantong agar diperoleh keuntungan paling maksimum? Solusinya yaitu berat A dan D. Kenapa? Kita terdapat 5 kg langsung, tetapi keuntungan yang didapat oleh Ali itu hanya 10.000, sedangkan dia akan memaksimalkan keuntungannya. Kita bisa lihat dari yang terbesar kedua nih, 4 kg setelahnya. 4 kg ini senilai 8.000. Untuk mencapai 5 kg, kita memerlukan 1 kg-nya lagi. 4 ditambah 1 berarti 5 kg dengan keuntungan 8 ditambah 3.000 menjadi 11.000. Terus, kenapa sih B dan C tidak? Jika B dan C ini 5 kg, tetapi keuntungan yang diperolehnya itu hanya 9.000, tidak maksimum. Jadi kita bisa mengambil dari A dan D sebesar 5 kg dengan keuntungan 11.000. Itu merupakan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh oleh Ali. Nah, ini latihan 5 jarak terpendek. Teman-teman, untuk menjawab soal ini, kita bisa lihat berjalan melalui titik-titik. Kita bisa lihat A ke G itu 9 dan A ke C itu 4. Sedangkan A, G, dan ke E kita bisa menambahkannya itu sebesar 15. Terus kita akan mencari jarak tujuan A ke E-nya juga melalui C dan D dengan jumlah 17. Sedangkan untuk mencapai titik H melalui C, kita mendapat 16. Dari sini, kita bisa melihat jarak terpendeknya itu melalui A, G, dan E, yaitu 15. Dan angka setelahnya itu, 8 dan 15, lebih kecil 8. Kita bisa mengambil jalan ke F. Jika E ke F 15 dan 8, yaitu 23, dan ke B sebesar 28. Jadi jarak terpendek untuk dari kota A ke kota B dapat ditemui jarak A ke G, ke E, ke F, dan ke B sebesar 28. Gitu teman-teman. Nah, untuk metode greedy ini mungkin hanya itu dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.